أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang datang dari hati kita yang paling dalam, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan, keyakinan ke dalam hati setiap kita. Maka itulah nikmat yang paling utama yang selalu dan wajib kita syukuri. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Bersyukur kita masih digolongkan dalam golongan al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kekuatan iman ini Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah itu adalah tujuan Allah menciptakan setiap kita. Sebagaimana Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah. Maka beribadah itu berat, sukar, sulit. Tetapi dengan bekal keimanan maka Allah berikan dengan keimanan itu kemudahan dalam kita beribadah. Bersyukur atas nikmat Islam. Islam dari kata salam, keselamatan, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Bersyukur juga atas nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini, dan kita syukuri nikmat sehat tersebut ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat dan salam kepada beliau di dunia, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan di dunia dan mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita membahas satu ayat dalam Al-Quran atau potongan ayat dalam satu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
dan berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan sudah kita mulai pada muqaddimah tadi, yaitu pembahasan tentang iman dan ilmu. Pada ayat ini Allah menggabung dua kata. Pertama kata iman, kemudian kata ilmu. Nah, kalau kita lihat, keimanan itu adalah perkara hati. Iman dalam makna meyakini, mengimani, meyakini. Maka tempatnya, letaknya adalah hati. Maka ulama kita memberikan pengertian iman itu adalah al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Yang namanya keimanan itu adalah pembenaran dengan hati. Jadi hati membenarkan. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti itu maknanya adalah hati ini mengimani, mempercayai, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Hati, berarti itu perkara hati. Maka letak iman itu meyakini, mempercayai itu adalah hati kita. Hati kita mempercayai. Kemudian al-iqraru bil lisan. Iman itu tidak cukup dengan hati yang meyakini, membenarkan, tetapi juga lisan mengikrarkan, lisan melafazkan. Kemudian iman itu juga al-amalu bil arkan. Jadi hati membenarkan, mengimani, mempercayai, lisan melafazkan, kemudian tubuh kita ini yang membuktikannya, yang mengerjakannya, yang melaksanakannya. Contoh mudahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintah untuk sholat, wa aqimus shalah. Allah yang perintahkan dan dirikanlah sholat. Maka hati kita membenarkan tentang kewajiban sholat. Maka lisan kita pun melafazkan akan kebenaran sholat, dan seluruh organ tubuh kita membuktikan akan kewajiban sholat, perintah Allah terhadap sholat, dan kita mengerjakannya mulai dari bertakbir sampai ke salam. Itu contoh ketika beriman kepada Allah, hati membenarkan, lisan melafazkan, dan seluruh organ tubuh mengerjakannya atau melaksanakannya. Maka penting perkara keimanan ini, karena iman itulah yang kita katakan di awal tadi, nikmat Allah yang paling utama, yang letaknya di dalam hati. Seperti yang kita jelaskan, Allah ciptakan semua manusia sebaik-baik bentuk. Dalam surah At-Tin Allah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat, kata Allah, kami telah menciptakan setiap manusia tanpa terkecuali, siapapun orang tuanya, bapaknya, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, ya kan? Tetapi ingat, Allah telah ciptakan semua manusia sebaik bentuk, sebaik rupa, fi ahsani taqwim. Allah juga bekali setiap manusia itu dengan yang namanya hati, al-qalbu. Ya kan? Tidak ada manusia yang tidak berhati. Semua manusia Allah ciptakan hati, bekali dengan hati. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap hati manusia itu dalamnya ada keimanan, keyakinan kepada Allah? Tidak. Nah, itu dia. Kita alhamdulillah Allah ciptakan kita sebaik bentuk, sebaik rupa, dan Allah telah bekali kita, beri kita dengan hati, qalbun atau fuadun. Nah, apakah dalam hati kita ada keimanan, keyakinan kepada Allah? Ada tidak? Ada. Nah, itulah yang membuat kita istimewa.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika dalam hati setiap kita ada keimanan kepada Allah, ada keyakinan kepadanya, ada ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berharap, bermohon, berdoa, bermunajat kepadanya. Itulah yang membuat kita istimewa. Tadi itu. Makanya kita katakan di awal, alhamdulillah ala ni'matil iman. Karena tidak semua manusia yang berhati ada keimanan dalam hatinya. Sementara kita alhamdulillah, terlepas iman kita itu sedikit ataupun banyak, tipis ataupun tebal. Nanti itu masalahnya, karena memang kondisi iman dalam hati kita masing-masing ini berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, ya kan? Makanya kata ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya kondisi iman kita masing-masing dalam hati kita itu ada naik turun, ada pasang surut, ya kan? Maka kata ulama, yazidu bit ta'ah, maka keimanan seseorang itu akan bertambah, akan menguat kalau dia rutinkan ketaatan, taat, ya kan? Dia jaga sholatnya, jaga baca Qur'annya, zikirnya, semua amal ibadah, amal soleh. Dia rutinkan majlis ilmu, di mana pun majlis ilmu, maka itu yang akan menambah imannya. Yazid dalam ketaatan. Tapi ingat, ketika kita sudah lalai daripada ketaatan, beribadah, amal soleh, wayangkus, dia akan berkurang. Wayangkusu bil maksiyah, maka iman itu bisa dia akan berkurang dengan berbuat maksiat. Itu ya. Kalau berbuat taat, terus berbuat taat, konsisten, istiqomah, akan menaik iman itu, menguat, mengokoh, ya kan? Tetapi kalau jauh dari ketaatan, jauh dari masjid, jauh dari membaca Al-Quran, amal ibadah yang lainnya, dia akan berkurang. Itu disebut dengan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini. Maka tentu yang menjadi perhatian setiap kita apa? Kita jaga yang namanya hati kita ini. Karena Allah berikan kita hati. Dan yang paling utama yang harus kita perhatikan apa? Setelah kita membersihkan hati kita adalah mengisi hati itu dengan keimanan. Iman kepada Allah, rukun iman yang lainnya, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, hari akhirat, dan lain sebagainya. Itu. Dan itulah yang disebut oleh Allah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal keimanan, bekal ketakwaan. Kan? Kalau kita pergi bermusafir kemana, daerah mana, apa yang perlu kita siapkan? Bekal, ya kan? Bekal dananya, bekal makanannya, kendaraannya, semua disiapkan. Itu kalau bermusafir di dunia, berkendaraan. Bagaimana kalau kita yakin akan adanya perjalanan yang panjang di hari akhirat? Apa yang mesti kita persiapkan? Bekal juga. Apa yang bekal yang akan kita bawa? Nah, kata Allah, sebaik-baik bekal itulah bekal keimanan, bekal amal ibadah, amal soleh, ya kan? Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ini ilmu dari Rasulullah. Kalau anak Adam itu mati, wafat, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Mati, tak ada lagi bisa berbuat apa-apa kecuali dalam 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah kita yang terus mengalir, yang kita kerjakan selama di dunia. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memang kita mengambil manfaat daripadanya. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang terus mendoakan
kita yang sudah mati. Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi di sini yang menjadi syarat utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah yang mengangkat derajat kita, bukan manusia. Maka kita pastikan Allah sudah bekali kita dengan hati dalam jasad ini, maka hati ini harus kita perhatikan, kita pedulikan, kita bersihkan, kita sucikan, dan tidak hanya membersihkan, mensucikan, menjaga hati itu, tapi kita isi dengan keimanan. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Orang yang sudah memastikan dalam hatinya ada keimanan, maka Allah akan angkat derajatnya. Diangkat derajat bukan dengan harta, jabatan, pangkat, tidak, tapi dengan apa? Dengan ada atau tidaknya iman dalam hati setiap kita. Oke? Ini yang betul kita jaga. Alhamdulillah. Kita terus bersyukur Allah masih beri kita iman, dan syukuri iman itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada ayat ini kata Allah tidak cukup hanya dengan iman. Maka Allah gandeng dengan yang namanya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Berarti ilmu ini penting. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya fardu. Ya kan? Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itulah fardu, wajib bagi laki-laki yang muslim ataupun perempuan yang muslimah. Jadi tidak ada istilah Islam itu mengkotak-kotak, menuntut ilmu itu hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Tidak. Karena ilmu itu sifatnya umum. Selagi ilmu itu bermanfaat bagi manusia, maka dia wajib untuk dicari, dituntut, tolak, utlub, ya. Makanya kata Rasulullah tegas, faridah. Apalagi ilmu tentang agama kita, ya. Karena ilmu tentang agama itulah yang akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan hari akhirat. Makanya kewajiban untuk ilmu itu dalam banyak hadis dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya, wajibnya, kedudukan daripada kita untuk ilmu itu. Bahkan duduk kita malam hari ini, saat ini, jangan dianggap sia-sia hanya sebatas mengisi waktu kosong. Tidak. Ada kedudukannya, ada derajatnya. Nah, ini ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dalam riwayat yang lain, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum pun yang mereka duduk berada di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di masjid maksudnya, yatluna fihi kitab Allah. Kemudian dalam majlis itu dia membaca Al-Quran. Kita baca Quran tadi, ayatnya ini kita jelaskan, wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian dia jelaskan, dia kaji, dia diskusikan, dia musyawarahkan ayat tersebut untuk mengambil ilmu, pengajaran daripada ayat tersebut. Maka diantaranya ada 3 keutamaan majlis ilmu itu. Walaupun ngantuk Ustaz, ya walaupun ngantuk, tak apa-apa. Yang penting dia hadir di majlis itu, bersandar dia, ngantuk dia, atau dia baca Quran, tapi dia hadir di majlis ilmu itu. Diantaranya kata Rasulullah, keutamaannya adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Rasulullah mengatakan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah. Sakinah, mawadah, warahmah. Di antaranya kata Rasulullah, Allah turunkan as-sakinah. Ketenangan itu di mana Bapak Ibu? Di kaki? Oh, di hati. Yang di kaki. Ketenangan itu di hati. Tenang hati. Di antara yang menenangkan hati itu adalah hadirnya kita di rumah Allah. Hadirnya kita di majlis-majlis ilmu yang di situ dibacakan Al-Quran. Ini kita malam ini majlis ilmu. Tidak ada yang kita baca kecuali Al-Quran,
atau hadis Rasulullah dan juga penjelasan para ulama. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Dan ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, tentu kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan terakhir kata Rasulullah dalam hadis ini, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah, lihat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut setiap nama-nama kita ini. Di mana Allah sebut? Di dalam majelis yang di situ ada para malaikat. Lihat, kemuliaan apa lagi coba yang Allah berikan kepada kita tentang posisi kedudukan menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, ya? Di situ kita menambah ilmu. Dan Allah menjadikan syarat untuk diangkatnya derajat kita itu adalah tadi adanya iman dalam hati kita, dan setiap saat kita terus menambah ilmu. Jadi jangan istilahnya berhenti dari menuntut ilmu, mencari ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Itu sebabnya mengapa Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Meminta kepada Allah agar Allah berikan ilmu. Apa kurangnya Nabi Muhammad? Nabi, Rasul, pilihan Allah, kekasih Allah, keimanan kuat, ya kan, ilmu sudah tak terbandingkan. Tetapi walaupun demikian Rasulullah tetap meminta kepada Allah apa? Tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Lihat, ya Allah, aku kata Nabi Muhammad meminta kepadamu. Apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itu kita menjadi mulia, dimudahkan, ya kan, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa diri kita, mengenal dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Kalau tidak ada ilmu, orang-orang bodoh, jahiliyah, inilah orang yang akan tersiksa hidupnya di dunia dan hari akhirat kelak. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya. Maka dalam doa seperti itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau Ustadz Pak Imam yang berdoa tentu tidak seperti itu kan redaksinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kalau ini saya sendiri, kalau inna beramai-ramai. Setelah ilmu yang bermanfaat, apa lagi? Wa rizqan thayyiban. Harus tahu kita ilmunya. Kita minta kepada Allah rezeki yang bagaimana? Itu rezeki yang halal, rezeki yang baik, ya kan? Harus tahu. Jangan asal mencari uang, asal mencari rezeki. Karena rezeki itu ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Mudah-mudahan Allah dekatkan kepada kita rezeki yang halal, harus ada ilmunya, dan dijauhkan daripada rezeki yang haram. Nah, itu dia, jangan asal mencari rezeki dan nafkah, tidak. Makanya Allah turunkan agama, ilmu tentang agama yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Jangan mensamakan saja, tidak. Itulah gunanya agama, Al-Quran, hadis, yang isinya itulah ilmu itu. Kalau kita cari ilmu tentang Al-Quran, hadis, isinya itulah yang memberikan petunjuk kepada kita, yang menuntun kepada kita. Itu yang disebut dengan hidayah. Mendapat hidayah, ya kan? Kapan? Ketika dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu keutamaannya. Nah, orang kalau sudah ada keimanan, ada ilmu, ya kan, maka Allah berikan ia kemudahan, Allah berikan ia ketenangan, as-sakinah tadi, ya kan.
dalam hidup ini banyak masalah, banyak problem. Pasti selagi hidup pasti ada masalah. Tetapi ingat, orang-orang yang beriman, bertambah ilmunya, Allah berikan ia kemudahan dalam menghadapi masalahnya, ya kan? Menyelesaikan masalahnya, dan pasti ada solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Orang-orang beriman itu selagi dia dalam berbuat ketaatan, beribadah, ya kan, taat kepada Allah, pergi ke masjid, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, dia akan mudah saja menghadapi masalah itu. Dan dia tidak akan lari dari masalah. Itu dia. Karena pasti masing-masing kita ini ada masalah, ada problem. Tetapi Allah beri kita kekuatan untuk membaca masalah, menyelesaikan masalah. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, lihat. Itu janji Allah itu. Orang yang kuat keimanannya, keyakinannya, ketakwaan kepada Allah, maka Allah berikan ia kemudahan dari setiap kesusahan yang dia hadapi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap hidup itu tidak ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Itu dia. Ini kekuatan, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang beriman, dan pada masa yang sama dia menambah ilmunya. Ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan pribadi, keluarga, untuk agamanya, untuk dunianya, dan juga untuk akhiratnya. Itu yang kata Rasulullah, ilman nafi'an. Ada dapat ilmu yang bermanfaat, bertambah ilmu, bertambah pula rezeki yang baik. Kemudian apa? Wa amalam mutaqabbala. Coba lihat, ada kita waktu untuk beramal, beribadah, ya kan? Semoga amal ibadah itu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah sia-sia. Maka harus mengerti apa syarat diterimanya amal tersebut, amal ibadah, amal soleh, sehingga tidak menjadi amal yang sia-sia. Dan kita berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Wa amalam mutaqabbala, ya kan? Ini pentingnya beriman, beribadah, beramal soleh, yang tentu harus kita memiliki ilmu tentang itu. Kita berdoa tentang keselamatan yang sudah kita hafal doanya. Apa isinya? Coba kita ulang pelan-pelan, ya kan? Situ juga ada meminta ilmu, menambah ilmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang paling utama sekali pertama keselamatan dalam agama. Jangan sampai hati kita melenceng kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga ibadah kita, terjaga keimanan kita, terjaga seluruh amal soleh kita. Jauh dari syirik, ya kan? Jauh daripada bid'ah dan lain semacamnya. Itu namanya keselamatan dalam agama. Terjaga itu semua agama kita ini. Apa yang Allah perintahkan berusaha untuk mengerjakannya. Apa yang dilarang berusaha untuk meninggalkannya. Apa yang disunnahkan Rasulullah dianjurkan kita berusaha untuk mengerjakannya. Karena begini Bapak Ibu, apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti memberikan kebaikan kepada kita, walaupun itu berat. Dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti dalam larangan itu ada kebaikan, dan ada bahaya, dan ada mudarat. Itu dia. Makanya kata Rasulullah dalam doanya apa? Salamatan fid din. Kita jaga agama kita ini. Kemudian apa? Wa'afiyatan fil jasad. Ya kan? Keselamatan. Itu
Jasad kita ini baik, sehat walafiat, ya. Tidak ada kita yang yang meminta sakit, tidak ada. Kita minta kesehatan, sehat walafiat, wafiatan fil jasad. Ya, sekarang ini kan luar biasa kalau kita lihat di media sosial itu kan, apa namanya, tips sehat inilah, jangan makan inilah, hindari inilah. Kalau kita ikuti semuanya itu kadang pusing juga kita kan, stres kita ya kan. Dan nikmati saja. Yang penting apa? Jangan berlebih-lebihan. Jaga jasad ini, tubuh ini, karena ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga apa yang kita makan, apa namanya itu, cara kita makan, apa yang dimakan, pola makan, ya kan? Itu semua dijaga untuk mendapatkan afiatan fil jasad. Jangan berlebih-lebihan. Dulu pernah kita singgung, kalau tipsnya sehat itu apa? Makanlah ketika terasa lapar. Nah, itu tips sehat itu. Makan ketika terasa lapar. Jadi lapar itu Allah berikan pada kita itu sebagai aba-aba, isyarat. Dia tidak mesti jam 7 makan pagi, jam 1 makan siang, jam 8 makan malam. Tidak seperti itu. Kalau dalam agama kita ini kaumun, ya, kaum yang ketika lapar baru dia makan. Itu pola hidup kesehatan yang sehat, gitu kan? Dan berhenti sebelum, itu dia. Tapi itu yang berat. Yang berat itu adalah setiap jam 7 harus makan, jam 10 harus makan, ya kan? Nanti siang, sore lagi, malam ini makan terus. Sementara itu tidak sehat, ya kan? Makanya ada ahli kesehatan mengatakan kalau bisa setelah Isya tidak ada lagi makan-makan. Itu kan menurut kajian kesehatan. Bisa saja ada betulnya karena mereka membuat kajiannya, ada ilmunya, ada pengalamannya. Yang penting itu tidak berlebih-lebihan dan berhenti sebelum kenyang. Kalau udah diambil satu piring penuh, itu gimana mau berhentinya? Nanti mubazir katanya kan. Ini semua pola cara kita makan sebenarnya. Wa'afiatan fil, atau asal ada ilmunya juga, sehingga terjaga jasad kita, terjaga juga iman kita, terjaga pula ibadah kita. Kalau sudah sore menumpuk semuanya yang dimakan, nanti sudah ada malas ketika akan sholat maghrib. Kan perlu dijaga itu. Kenapa kata Rasulullah dalam doanya, wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan, itu dia, wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah, tambahkan kepada kau ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang memberikan manfaat, ziyadah. Makanya dalam surah Toha ayat 114 Allah jelaskan, engkau wahai Muhammad nabi, rasul, manusia pilihan, pintar, cerdas, berilmu berarti kan? Tetapi apa kata Allah? Wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, katakan, tetaplah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ya kan? Kurang apanya pintarnya, cerdasnya Rasulullah, tetapi Allah tetap perintahkan kepada beliau agar berdoa, meminta kepada Allah agar Allah tambahkan ilmu kepadanya. Bagaimana dengan kita? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Tidak ada apa-apanya. Maka kita pun mencontoh Rasulullah, terus berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan juga berikanlah kepadaku kemampuan untuk memahami. Itu dia, ya. Ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu kan harus tahu juga tentang ilmu rezeki, tentang keberkahan rezeki. Semua orang diberi rezeki, semua orang diberi gaji, upah. Tetapi kira-kira sudah berkah tidak? Berarti harus tahu juga apa itu makna al-barakah. Ya, di antara makna barakah itu kata ulama kita adalah ziyadatul khairi wa dawamuhu. Makna barakah itu adalah kebaikan yang bertambah dan
kebaikan itu sifatnya kontinu, terus menerus, itu maknanya barokah. Ya kan? Umpamanya kita sarapan pagi, sebelum sarapan apa doa kita? Hah? Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Tidak, ada doanya. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bagaimana kita makan, kita minum. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Mana barokah apa? Manfaatnya, kebaikannya terus menerus. Sarapan setengah piring lontong pagi. Tetapi karena kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan keberkahan, kebaikan, dan kebaikan yang berlangsung lama, ternyata sampai jam 10 masih kenyang, jam 12 masih kenyang, tak terasa lapar. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmu tentang barakatan fir rizqi, yang bertahan lama dia sampai jam 2 belum juga terasa lapar. Untung tak ada makan siang kan, tak ada makan siang gratis. Siang bergizi katanya kan. Karena apa tadi? Karena sudah didoakan Allah turunkan keberkahan pada sarapan pagi tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itulah sebabnya mengapa kita berpuasa itu dari sahur jam 5 sampai kapan kita makan lagi? Maghrib. Berapa jam itu? Berapa jumlah yang kita makan pada waktu sahur? Satu piring? Mana ada. Apalagi yang sudah berumur. Kita semakin berumur, semakin sedikit yang kita makan. Betul Pak ya? Apalagi makan sahur sebelum subuh, mana ada nafsu makan. Tetapi kita sudah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan keberkahan yang ada pada sahur itu. Ya kan? Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, apa hadisnya itu? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah Anda. Bersahur, salat malam, termasuk diantaranya makan sahur, karena pada mengkonsumsi sahur itu ada barokah, ada kebaikan, dan kebaikan itu berlangsung lama, mulai dari subuh, duha, zuhur, asar, maghrib baru kita makan lagi. Tahan tidak? Tahan. Itu diantara keberkahan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Itu keberkahan. Bahkan puasa selama 30 hari itu pun sudah dikaji oleh para ilmuwan. Itu hanya ada pada Islam, dan itu sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Dalam satu tahun itu harus ada yang namanya berpuasa selama 1 bulan, dan itu hanya pada Islam. Alhamdulillah ya. Jadi wa barakatan fir rizqi, wasjaratan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Maka harus tahu ilmu tentang rezeki, ilmu tentang barakah. Apalagi wa barakatan fir rizqi wa rahmatan indal maut. Harus tahu juga ilmu tentang yang namanya kematian. Ya kan? Jangan hanya tahu ilmu tentang hidup, tapi juga harus tahu ilmu tentang mati. Kalau kita tahu bagaimana ingin hidup baik, maka harus ada juga ilmu bagaimana mati yang baik. Betul nggak? Karena sekarang ini orang hanya memikir bagaimana hidup yang baik, tetapi dia lupa bagaimana mati yang baik. Harus dua-duanya harus imbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mati itu awal daripada akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam orang yang Allah berikan juga kematian yang baik, kan? Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Harus tahu ilmu bagaimana agar Allah berikan ampunan setelah kematian. Apalagi? Wa taubatan qablal maut, ya, taubat sebelum mati. Wa taubatan rahmatan indal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kami kemudahan. Hawwin alaina. Ada namanya sakarat.
ya, detik-detik nyawa akan tercabut. Nah, itu banyak tuh Ustaz di video itu yang menjelaskan bagaimana kita mengakhiri kehidupan atau melepas saudara kita yang akan mati, yang itu pada saat sakrah, detik-detik nyawa tercabut itu kan ada ilmunya, ya kan? Nah, ini semuanya hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ini semuanya ilmu tentang diri kita, bagaimana kita menjalani di dunia, mengakhiri kehidupan dunia ini. Itu. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan itulah yang paling utama, ya, mengisi kehidupan ini. Kita perhatikan hati kita. Kenapa? Karena di dalam hati itulah letaknya keimanan, dan di dalam hati itu juga lah letaknya ilmu. Betul Bu? Di mana letak ilmu? Di hati. Sebagaimana keimanan dalam hati, ilmu juga dalam hati. Terus di mana letak akal? Akal itu membantu atau berproses memikirkan memikirkan ilmu. Akal berfungsi berpikir, memikirkan ilmu yang sudah ada dalam hati. Nah, itu dia. Maka ilmu itu bukan di otak, ilmu itu bukan di akal. Akal itu berfungsi untuk memikirkan. Makanya kata Allah, afala taqilun, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Afala tatafakkarun, apakah mereka tidak memikirkannya? Dari apapun yang sudah Allah jadikan sebagai ilmu yang harus difikirkan oleh akal dan hati yang memahami. Jadi ada beda. Akal berpikir, hati memahami. Sebagaimana hati mencintai, hati juga memahami. Bisa difahami? Dengan apa memahami? Dengan hati. Dengan apa difikirkan? Dengan akal fikiran. Nah, itulah beda antara akal berpikir, hati yang memahami. Ini Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini akan keutamaan hati kita yang mesti kita kuatkan keimanannya dan terus kita tambahkan ilmu ke dalamnya, sehingga menjadi syarat agar diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, dan ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, jadi ingat, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekarang ini adalah ada keimanan dalam hati, kita tanamkan, kita kuatkan, kita kokohkan, kita tambahkan iman itu. Pada masa yang sama juga kita harus tambahkan ilmu dalam hati ini, sehingga bergabung keimanan dan ilmu. Maka insya Allah dengan dua ini kita beramal. Itu jangan sampai beramal, bekerja, berusaha tanpa keimanan, tanpa ilmu pengetahuan. Itu dia. Orang bangun rumah saja harus ada keyakinan dia, harus ada ilmu dia, kan? Harus sekolah dia. Itu bangun rumah. Kalau tidak, kalau dia membangun rumah tanpa keyakinan dia, ilmu dia, pengalaman dia, terbangun rumah tapi akan roboh karena tak ada ilmunya. Maka kita juga seperti itu. Hidup ini juga seperti itu, menjalani hidup ini dengan keimanan, keyakinan, ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu, dan dengan iman dan ilmu itu kita beramal ibadah, amal soleh, maka itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di dunia dan hari akhirat, dan itulah menjadi syarat Allah mengangkat derajat kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Demikian
Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu yang kita sampaikan dalam majelis ilmu ini untuk saling mengingatkan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.